Itu ya. Maksud dari sunnah muakkadah kifayah. Kurban sunnah yang sangat dianjurkan, yang jika salah seorang anggota keluarga berkurban di tahun itu, maka gugur kesunahannya bagi anggota keluarga yang lain. Itu ya. Contoh, dalam satu rumah ada satu keluarga. Anggota keluarganya suami, istri, ayah, ibu, dua anak. Dua anak ini dua-duanya sudah balik. 6 kan? 6 orang. Kalau yang kurban suami, satu orang di keluarga itu, suami ini yang kurban. Maka tuntutan sunnah muakkadahnya gugur bagi anggota yang lainnya. Jadi nggak sunnah lagi buat ayah, buat ibu, buat istri, buat anaknya. Gitu, maksudnya sunnah muakkadah alal kifayah. Itu ya. Itu. Baik. Hukum dari kurban bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Jika nih. Jadi kurban itu bisa wajib kalau ketemu 3 sebab. Ya. Kemarin kan bukannya udah diterangin ya, bagaimana kurban bisa jadi wajib. Ada 3 tuh. Jadi kurban ini otomatis menjadi wajib kalau ada 3 sebab. Yang pertama, nazar. Yang kedua, wasiat. Yang ketiga, ta'yin. Nah, kita terangin dulu nih, nazar. Nazar itu ada 2. Jadi sebelumnya pengertian nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri yang tadinya sunnah. Gitu kan? Jadi ini sunnah nih. Karena dia mewajibkan untuk dirinya sendiri, maka sesuai itu tuh apa? Hukum itu menjadi wajib buat dirinya. Itu nazar. Jadi mewajibkan untuk diri sendiri yang asalnya sunnah. Nah, itu nazar. Nazar ada 2. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak itu yang tidak dikaitkan dengan apapun. Misalkan saya bernazar akan kurban di tahun ini, maka kurban yang dia keluarkan hukumnya wajib. Nah, itu nazar mutlak. Kalau nazar muqayyad yang dikaitkan dengan sesuatu, ya, misalkan gini, kalau saya lulus PNS, maka saya akan kurban di tahun ini. Lulus PNS-nya, maka kurbannya menjadi wajib. Gitu. Jadi muqayyad itu ada syarat. Kalau syaratnya terpenuhi kejadian, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Itu nazar. Maka kurbannya menjadi wajib, baik yang muqayyad ataupun yang nazar mutlak. Itu ya. Yang pertama tadi nazar. Yang kedua karena ada wasiat. Kurban akan menjadi wajib kalau ada wasiat dari orang yang sudah meninggal. Misalkan nenek saya meninggal, sebelum meninggal dia ada wasiat, tolong nanti kalau nenek sudah meninggal, keluarkanlah kurban untuk nenek, misalkan. Meninggal dia, maka tahun berjalan, ketika ketemu Idul Adha, wajib dikeluarkan kurban oleh ahli waris. Maka itu kurbannya menjadi wajib.
Itu yang kedua, karena ada wasiat. Yang ketiga, ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu nunjuk. Menunjuk sama binatang peliharaan, baik itu onta, sapi, kambing, atau kerbau, atau domba, atau kambing. Nunjuk tuh, ini kambing akan saya jadikan hewan kurban. Dia nunjuk tuh sama kambing itu. Maka si kambing tersebut wajib hukumnya untuk dikurbankan. Itu ta'yin, nunjuk. Dengan syarat kambing yang kita tunjuk punya sendiri. Jangan barang dagangan orang kita tunjuk. Ini buat kurban nih gitu. Misalkan Pak Ahmad Madun dagang kambing, main tunjuk aja kita. Itu syaratnya harus punya kita sendiri hewan kurbannya. Kita punya peternakan, misalkan kambing, ada 5 kambing, kita tunjuk 1 tuh. Nah, tandain tuh. Nanti wajib si kambing tersebut untuk dikurbankan. Maka itu hukum kurbannya menjadi wajib. Nah itu. Bedanya apa dengan kurban sunnah? Kalau kurban sunnah, daging dari hewan kurban tersebut boleh dikonsumsi oleh dirinya dan oleh keluarganya. Ya, maksimal 1/3. 2/3 lagi dia sedekahkan dan diberikan kepada fakir miskin. Kalau kurbannya kurban wajib, maka dia yang melaksanakan wasiat, dia yang menunaikan nazar, dia yang ta'yin, tidak boleh memakan daging tersebut, dan juga keluarga yang ada di bawah tanggungannya tidak boleh memakan daging kurban tersebut. Ya, paham Pak ya? Nah, itu bedanya. Perbedaannya adalah diboleh tidaknya memakan daging hewan kurban. Nah, jangan salah lagi nanti. Itu. Selesai hukumnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi hukum kurban atau hukum mengeluarkan kurban itu adalah sunnah muakkadah kifayah. Apa tadi pengertiannya? Sunnah yang sangat dianjurkan, yang jika salah seorang anggota keluarga sudah mengeluarkan hewan kurban, maka gugur kesunahannya bagi anggota keluarga yang lain. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ada di riwayat Sunan Abu Dawud, nomor hadis ke 2788. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang wukuf di Arafah, beliau dakwah kepada para sahabat yang jumlahnya itu 114.000 orang. Beliau khutbah. Salah satu isinya adalah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya untuk setiap keluarga, fi kulli amin, dalam 1 tahun, udhiyatun, maka dianjurkan untuk mengeluarkan hewan kurban. Satu keluarga 1 tahun mengeluarkan hewan kurban. Hikmahnya apa? Hikmahnya satu keluarga mengeluarkan hewan kurban. Ya, satu keluarga mengeluarkan hewan kurban. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya tidak ada sifat toma. Apa itu toma? Pengen dikasih. Kalau udah punya hewan kurbannya, maka nggak ngarep pemberian dari orang lain, kan gitu ya. Itu hikmah yang terkandung dari menyembelih hewan kurban satu keluarga satu. Kan kita punya hewan kurbannya, ngapain juga ngarep dari masjid atau dari panitia, kan gitu. Nah itu.
Dan hikmah yang kedua adalah dari satu keluarga itu bisa memberi kepada fakir miskin. Itu hukum dari mengeluarkan hewan kurban. Itu selesai. Yang kedua sekarang masalah syarat dari kurban. Syarat kalau terkumpul di satu orang syarat ini, maka jatuh kepadanya sunnah muakkadah yang tadi. Nah, syarat kurban ada 5. Berapa Pak? 5. Yang pertama Muslim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustadz gimana hukumnya kalau orang non muslim ngasih hewan kurban? Gimana hukumnya? Boleh, terima aja. Barangkali itu jadi wasilah untuknya mendapatkan hidayah. Kan kurban itu apa? Syiar. Syiar itu apa Pak? Syiar itu adalah memberitahu orang yang belum tahu dan mengajak orang yang sudah tahu menjadi mau. Nah, itu syiar namanya. Ya. Jadi kalau ketemu kata syiar, ini kan syiar. Nah, syiar itu maksudnya. Memberitahu orang yang belum tahu, mengajak orang yang sudah tahu menjadi mau. Gitu ya. Kalau ada orang non muslim ngasih hewan kurban, boleh. Masalah sah atau tidaknya ya syahadat dulu kan gitu. Terima aja, nggak jadi masalah. Gitu ya. Baik. Yang pertama, syarat berkurban itu harus muslim. Yang kedua, kalau dia mampu. Nah, ini mampunya nih. Mampu. Mampu ini bisa jadi si orang tersebut punya hewan kurbannya atau punya dana seukuran dia bisa beli hewan kurban, gitu ya. Yang dikatakan mampu kalau dia memang punya hewan kurbannya, apa itu kambing, apa itu sapi, apa itu onta, atau punya sejumlah dana tertentu untuk membeli hewan kurban. Itu. Nah, kriteria mampu beda-beda dari setiap imam. Imam Syafi'i mengatakan seseorang dikatakan mampu kalau dia bisa memberikan nafkah kepada dirinya dan keluarga yang ada di bawah tanggungannya dari mulai Idul Adha sampai hari tasyrik. Dan dia punya dana atau punya hewan untuk dikurbankan. Itu mampu menurut Imam Syafi'i. Itu ya. Menurut siapa Pak? Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut Imam Malik, kalau dia punya penghasilan setiap bulan konstan 1 tahun itu, setiap bulan dapat sekian, alangkah baiknya dia itu mengeluarkan hewan kurban karena sudah dipandang mampu. Itu menurut Imam Malik. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwasannya kalau memang dia sampai berhutang pun untuk berkurban boleh, asalkan hutangnya kira-kira bisa dibayar. Misalkan kita Idul Adha hari Rabu tanggal 27, sedangkan misalkan gajian tanggal 5. Boleh kita ngambil dulu tuh sama yang jualan. Boleh gak saya ngambil dulu? Kambing ini harganya berapa? 5 juta. Ya udah, nanti saya bayarnya tanggal 5. Boleh gak? Boleh ya, silakan. Udah. Hitam di atas putih. Boleh. Pas tanggal 5 bayar. Gitu. Kalau kira-kira dia mampu untuk bayar hutang tersebut, sampai berhutang pun boleh untuk mengeluarkan hewan kurban. Siapa tuh yang ngomong? Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau orang
dia sudah punya harta seukuran nisab yang memang wajib dizakati, maka jatuh kepadanya bukan sunnah lagi untuk mengeluarkan hewan kurban, tapi wajib. Nah itu, Pak Rahmadi misalkan punya harta ini memang sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah maka untuk Pak Rahmadi menurut Imam Abu Hanifah wajib untuk mengeluarkan hewan kurban. Nah ukuran mampunya gitu. Karena menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia diberikan keluasan rizki oleh Allah tapi belum pernah berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kata Allah kan gitu ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Nah itu ukuran mampunya gitu ya. Itu yang kedua, syarat yang kedua mampu. Yang pertama tadi muslim, yang kedua mampu, yang ketiga berakal. Jadi bisa membedakan mana kambing, mana sapi gitu kan, mana onta, mana timun, mana wortel, mana jahe kan gitu ya. Itu berakal. Yang keempat apa ya, lupa saya. Yang keempat balik. Gimana kalau anak yatim yang memang dia dapat warisan dari orang tuanya, kan banyak tuh hartanya. Apakah boleh dia mengeluarkan hewan kurban tapi dia belum balik? Boleh. Walinya mengeluarkan kurban untuknya. Nggak jadi masalah. Atau saya punya anak misalkan, anak saya belum balik, saya ingin keluarkan kurban untuknya, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Untuk litarbiyah. Itu ya. Yang keempat apa? Balik. Yang kelima ini mukim, Pak. Mukim itu adalah dia sudah tinggal di situ minimal 3 bulan. 3 bulan. Itu udah dikatakan mukim. Saya pendatang di sini tapi saya sudah 8 tahun di sini, ya berarti kan udah termasuk mukim. Di mana dia harus mengeluarkan kurban? Ya di tempatnya sendiri di situ, karena itu syiar. Bolehkah dia berkurban di tempat yang lain? Misalkan di sini udah kebanyakan, mau diserahkan kurbannya di Anyer misalkan gitu, boleh nggak jadi masalah. Asalkan di sini sudah overload, gitu istilahnya kata Pak RT. Gitu ya. Jadi syarat kurban ada berapa? 5. 1 muslim, 2 mampu, 3 berakal, 4 balik, 5 mukim. Nah sekarang yang ketiga, ini yang paling penting, yang akan bisa menjawab yang biasanya jadi pertanyaan setiap tahun. Yang keempat adalah rukun kurban. Rukun kurban ada 4. Yang pertama, ada orang yang berkurban, ada pengkurbannya gitu. Kan gak mungkin kambing lewat tapi orangnya gak ada. Kata kambing saya sukarela kayak gitu, mau kurban sendiri, gak, harus ada orangnya. Harus ada orangnya ya yang pengkurban. Yang kedua, ada hewannya tentu. Hewannya dari jenis min bahimatil an'am, dari jenis binatang ternak. Apa aja binatang ternak? Onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Ya. Kayak model bison, bukan hewan ternak itu, tapi hewan buruan. Ini hewan ternak. Itu. Nah, syarat dari hewan ternak ini harus
mencukupi umur. Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian mengeluarkan hewan kurban kecuali hewan tersebut sudah mencukupi umur. Musinnah itu mencukupi umur. Mencukupi umur untuk unta itu sudah masuk tahun kelima. Tahun kelima. 5 tahun lah untanya umurnya gitu. Kalau untuk sapi dan kerbau 2 tahun. Untuk kambing 1 tahun. Untuk domba 6 bulan. Asal dombanya domba yang gemuk dari jenis kabsh. Gitu ya. Kan kata Nabi, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah mencukupi umur. Illa ayya'sura alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'ni. Kecuali kalau untuk kalian sulit mencari hewan yang sudah cukup umur, maka boleh jada'atan minad dha'ni. Jada'atan minad dha'ni itu adalah domba yang umurnya 6 bulan. Tapi dombanya domba yang gemuk, layak konsumsi. Gitu. Apakah hewan kurban itu harus apa namanya? Laki-laki itu untuk hewan apa namanya? Jantan. Jantan, apakah harus jantan? Tidak mesti. Tapi alangkah lebih baik yang jantan lebih utama karena memang kualitas dari gizinya lebih baik yang jantan. Itu. Nah, itu ada apa namanya? Rukun yang kedua, hewan. Yang ketiga adalah waktu penyembelihan. Kapan dimulainya waktu menyembelih dan kapan akhirnya? Kan gitu ya? Waktu dimulainya menyembelih untuk hewan kurban adalah setelah selesai sholat Idul Adha. Catat ya, setelah selesai sholat Idul Adha, bukan setelah selesai khutbah Idul Adha. Ya, kan beda. Suka terkecoh orang. Meskipun orang yang akan kurban ini nggak ikut sholat, nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan patokannya adalah setelah selesai sholat Idul Adha. Misalkan contoh Pemuhdas nih, Pemuhdas itu di belakang pos RW udah siap-siap mau menyembelih hewan kurban. Nah, asal nanti Pak Muhammadun yang jadi imam sudah salam, assalamualaikum. Assalamualaikum, nah itu sudah mulai dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Udah, assalamualaikum, udah borok. Gitu. Ya, dimulainya setelah sholat, bukan setelah khutbah. Itu. Kapan akhirnya? Akhirnya adalah sebelum matahari tenggelam di akhir hari tasyrik. Kita Idul Adha hari Rabu, hari tasyrik berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, maka akhir dari penyembelihan itu sebelum matahari tenggelam di hari Sabtu. Itu waktu penyembelihan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah niat. Nah, ini yang penting, niat. Niat. Bagaimana satu keluarga itu bisa mendapatkan pahala kurban padahal yang kurban hanya satu orang? Dari niat ini. Dari niat. Pak Rahmadi kurban. Yang kurban beliau, istrinya tidak, anaknya tidak. Pak Rahmadi bilang gini, ya Allah, ini kurban dari saya. Semua anggota keluarganya gugur kesunahannya, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau kata Pak Rahmadi, ya Allah, ini kurban dari saya dan dari keluarga saya,
Pak Rahmadi dapat pahalanya, seluruh keluarganya yang tidak berkurban pun dapat pahalanya, karena Pak Rahmadi ada ucapan tadi seperti itu. Itu yang penting. Ya Allah, ini dariku dan dari keluarga. Nah, itu harus diajak tuh keluarga. Kalau nggak seperti itu, pahala untuk keluarga nggak dapat. Karena Nabi SAW di Bulughul Maram ada tuh bahwa Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyembelih satu kambing dan beliau mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Di sebagian riwayat yang lain disebutkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal anni wa an man lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dariku dan dari orang yang tidak pernah berkurban dari umatku. Umat Nabi dari pertama sampai terakhir yang belum pernah berkurban, termasuk orang yang meninggal, dapat pahala dari kurbannya Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita menghadiahkan pahala kurban untuk orang yang meninggal? Menurut kebanyakan ulama, karena Nabi pernah mengucapkan seperti itu sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Gitu ya. Makanya sertakan kalau kita kurban, maka ajak selain dari kita, ajak keluarga, ajak juga orang yang sudah meninggal, entah itu dari ayah atau ibu kita. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya spesifik seperti ini, bagaimana kalau seorang anak mengeluarkan kurban, khusus pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Khusus ini untuk orang tua ya saya, untuk orang tua yang sudah meninggal. Maka menurut kebanyakan ulama, termasuk pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, ini boleh berdasarkan hadis yang tadi, ya, berdasarkan tadi Bismillahi Allahumma taqabbal atau Bismillahi Allahumma Bismillahi Allahumma hada min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Berdasarkan hadis yang tadi riwayat Muslim, itu boleh seorang anak khusus mengeluarkan hewan kurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal sampai pahalanya kepada mayit. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Karena apa? Karena kalaupun boleh, dulu Nabi mengeluarkan hewan kurban khusus untuk istrinya, yaitu Khadijah. Kalau boleh, Nabi pasti mengeluarkan satu hewan kurban khusus untuk pamannya, yaitu Hamzah. Kecuali kalau memang hewan tersebut yang akan dikurbankan merupakan wasiat, wajib dikeluarkan kalau wasiat. Amannya gimana? Amannya menurut Imam Syafi'i ya tadi, sertakan orang yang sudah meninggal itu, tapi tetap yang kurban kita. Ya Allah, saya berkurban, ini dariku dan dari keluargaku dan juga orang yang sudah meninggal di antara keluarga. Nah, itu. Terus kesimpulannya gimana? Boleh tidak? Ya boleh, silahkan, gitu ya. Karena ada pendapat yang membolehkan. Jangan sampai kita tidak berkurban karena ada perbedaan pendapat seperti itu.
Gitu ya. Jadi jelas tadi. Yang pertama tadi hukum dari hewan kurban, apa hukum berkurban. Kemudian yang kedua syarat. Syarat kurban ada 1, 2, 3, 4, 5, mukim. Nah, sekarang rukun kurban ada 4. 1, orang yang berkurban. 2, hewan kurbannya. 3, waktu. 4, niat. Nah, niat itu bisa menjawab apa yang biasa kita tanyakan setiap tahun. Bolehkah kita berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Nah, di sana ya, termasuk pahala untuk satu keluarga, padahal yang kurban satu orang. Apa niatnya justru di angka 4 Ustaz, bukan yang pertama ya? Boleh aja di angka pertama, cuma saya diterakhirkan biar nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Ya Pak Kiai, mungkin ada koreksi? Ada yang didiskusikan, silakan sebelum kita tutup. Itu Ustaz, mengenai hewan kurban yang ditunjuk tadi. Ditunjuk ini buat saat kurban tahun ini gitu kan. Tiba-tiba hewan itu meninggal, itu gimana Ustaz? Ya nggak jadi. Ada mati, ya jadi. Mati? Nggak mati. Apa maksudnya Pak RT? Apakah harus diganti dengan hewan yang lain? Nggak harus diganti karena udah mati kan. Nggak jadi masalah. Jadi Nggak harus diganti. nggak wajib ya? Ya. Sudah ya? Alhamdulillah. Beres ya Pak ya? 3 hal ini kalau Bapak paham, tahun depan mudah-mudahan nggak lupa gitu kan. Oh iya, kalau yang kulit sama kaki gimana itu Pak? Kulit kaki. Kulit kaki Butut kepala. Iya kulit. Kalau kulit sih ada dalilnya ya Pak ya. Man ba'a jildal udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Bolehkah kulit dijual? Kalau memang menurut Imam Abu Hanifah hasil penjualannya kita bagikan kepada fakir miskin, itu boleh. Tapi kalau hasil penjualannya kita ambil, nah itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Tapi menurut imam yang lain, ya udah semuanya sedekahkan. Bahkan dulu Nabi SAW pernah beliau itu kurban 100 ekor unta. 60 beliau potong sendiri, 40-nya menyuruh Ali bin Abi Thalib dan tim. Maka di sini sebagai dasar dalil dari kepanitiaan kurban di situ. Nah, makanya semua dari pelananya, dari aksesoris yang ada di unta tersebut, dari mulai kulit apa segala macam, maksudnya kulit buat tunggangan apa, bantalan gitu ya, buat duduk orang. Semua dari hewan kurban tersebut dibagikan. Dan tidak ada yang diberi kepada orang yang membantu memotong itu sedikit pun dari hewan kurban tersebut sebagai upah gitu. Jadi semuanya disedekahkan semuanya. Termasuk kakinya, termasuk kepalanya, termasuk buntutnya. Maka kalau kaki, buntut, kepala tersebut harus diberitahukan dulu kepada pengkurban. Ini gimana Bapak, mau ngambil gak? Gitu. Ya, misalkan kata dia mau saya hadiahkan. Nah ini kan masalahnya patungan. Nah bingung lagi kan. Artinya kalaupun misalkan kaki, buntut, dan kepala
jangan sampai itu diberikan kepada panitia sebagai upah. Kalau panitia tersebut merupakan bagian dari orang yang berhak untuk menerima hewan kurban tersebut, ya berikan kepada dia. Kalau dia miskin berarti sebagai sedekah. Kalau dia orangnya orang mampu berarti sebagai hadiah. Nah, gitu aja kan. Itu Pak, asalkan jangan sebagai upah. Gitu. Baiknya untuk panitia seperti ini selalu jadi masalah setiap tahun. Baiknya Pak, panitia itu harusnya ya sudah, dia hanya jasa potong dan jasa untuk menguliti sampai menyacah segala macam. Ada 7 orang, kan 7 orang ya satu sapi. Nah, bagi 7 udah kasih kepada pengkurban, terserah dia mau dikasih ke bagusnya kan gitu. Baiknya sapi 1 dipotong oleh panitia. Panitia sudah dapat lah istilahnya ya, uang lelah di situ. Nah, maka dibagi 7. Nah, yang 7 kantong ini, 7 kantong besar ini dibagi sama pengkurban. Ini punya Pak Domon, ini punya Pak Maskuri, ini punya Pak Bambang. Ya, silahkan terserah dia mau dibagikan kemana. 1/3 untuk dia makan sendiri, 2/3-nya untuk dia sedekahkan atau hadiahkan. Nah, baiknya kan seperti itu. Ya. Tapi rata-rata si pengkurban itu kan sudah menyerahkan ke panitia. Iya. Panitia sebagai wakil kan di sini berarti. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa, asalkan amanah. Asalkan amanah. Dari hewan kurban tersebut 1/3-nya diberikan kepada pengkurban. 2/3 dari bagian 7 orang itu berarti kita yang jadi wakil pengkurban untuk kita sedekahkan atau bagikan kepada fakir miskin. Termasuk kepalanya, termasuk isi perutnya pun harusnya seperti itu. Ya, isi perutnya pun kan merupakan bagian dari hewan kurban kan, jangan dibuang. Bersihin itu. Bersihin, betul-betul bersih. Terus kita sedekahkan kepada orang lain. Jangan gitu tuh, mau ambil apa tuh? Silakan itu jeroan. Enggak gitu juga prosesnya. Ya, kita ribet kalau misalkan udah ngomongin panitia. Ya kan? Ya pokoknya pada dasarnya seperti itu ya Pak ya. Pada dasarnya seperti itu. Ya silakan kalau ada yang mengkoreksi. Jangan dari kurban Pak. Makanya akadnya harus jelas. 3.700.000 itu untuk hewannya berapa, untuk uang lelah panitianya berapa. Ini untuk hewan kurbannya misalkan 3,5 juta, 200-nya adalah untuk uang lelah. Nah, itu harus ada akad seperti itu. Daging untuk konsumsi panitia ketika setelah memotong. Kalau di dalam panitia itu ada orang yang memang dia pengkurban, berarti kan jatah dia, pakai yang jatah dia. Pakai yang jatah pengkurban. Misalkan Pak Muhammadun jadi panitia, tapi ikut juga patungan di dalam satu sapi itu. Nah, maka pakailah yang punya jatah Pak Muhammadun di situ. Ya. Clear ya? Ada lagi Bapak yang menanyakan? Pak Kiai? Ya. Patungan anak sekolah itu diperbolehkan karena dengan tujuan litarbiyah untuk pembelajaran, pendidikan. Nggak jadi masalah. Walaupun nama gurunya, nama sekolah nggak jadi masalah, nggak apa-apa.
Ya, atas nama sekolah yang lebih baik kan? Atas nama sekolah dari murid-murid. Lah kan harus satu orang, ya udah ribet banget itu. Udah itu tarbiyah. Dan kita pun Pak, kalaupun misalkan kita mau kurban kambing, aduh cuma ada duit 2 juta. Kambing paling murah 3,5 juta. Nah, kita mintalah patungan sama istri, bukan patungan istilahnya. Minta apa istilahnya? Tambahan dana. Tambahin dong gitu supaya bisa kurban gitu. Dari istri 500, dari anak 500, dari yang lain 500, nggak apa-apa itu untuk membantu dana itu nggak apa-apa. Atas nama dia sendiri tapi. Ya.